Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Rusmiati dengan nomor induk mahasiswa 859867325. Saya dari Universitas Terbuka UP BJJ Bandar Lampung, Pokjar, Salut, Tulambang Barat. Di sini saya akan melakukan praktek yang berjudul tentang jenis dan bentuk gelombang. Adapun tujuannya yaitu mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan mengamati bentuk dan jenis gelombang longitudinal dan mengetahui perbedaan antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Adapun alat dan bahan yang akan saya gunakan adalah yang pertama ada selinki, kabel listrik, gelang karet, alat tulis, dan tabel pengamatan. Mari kita lakukan percobaan tersebut. Gelombang adalah getaran yang merambat melalui suatu medium atau ruang hampa dengan membawa energi dari satu titik ke titik lain tanpa memindahkan materi medium tersebut secara permanen. Berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, gelombang dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Mekanisme gelombang transversal pada selinki: ketika mengusik ujung selinki ke arah samping, kiri, kanan akan memberikan gangguan yang tegak lurus terhadap arah panjang selinki. Gangguan ini menyebabkan bagian selinki yang dipegang berpindah posisi, lalu menarik bagian di sebelahnya karena adanya gaya kohesi atau tegangan. Ini disebut dengan pola rambat dan membentuk bukit dan lembah. Titik simpangan terjauh ke atas atau kiri membentuk bukit dan simpangan terjauh ke bawah atau kanan membentuk lembah. Jarak dari satu bukit ke bukit berikutnya disebut sebagai satu panjang gelombang. Dan energi bergerak maju sepanjang selinki. Namun jika diperhatikan satu aliran kawat selinki saja, ini hanya bergerak pulang pergi secara ortogonal 90 derajat terhadap arah energi tersebut. Saya akan mengulang percobaan tersebut dengan mengenali selinki dengan karet gelang. Sebagai perwakilan partikel medium. Saat gelombang lewat, karet tersebut hanya akan bergerak naik turun atau maju mundur di tempatnya semula. Setelah gelombang berlalu, karet gelang akan kembali ke posisi diamnya semula. Ini menunjukkan bahwa yang berpindah tangan ke ujung tiang hanyalah energi, sementara selinki dan karet gelang tetap pada posisinya secara makro. Yang kedua, gelombang longitudinal. Gelombang yang arah getarnya sejajar atau berimpit dengan arah rambatnya. Gelombang ini merambat dalam bentuk rapatan dan renggangan. Satu gelombang penuh terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Mekanisme gelombang longitudinal pada selinki: saat memberikan usikan berupa dorongan dan tarikan maju mundur searah dengan panjang selinki, akan menciptakan perbedaan tekanan pada lilitan tersebut, yaitu rapatan dan renggangan. Saya akan melakukan percobaan menggunakan kabel listrik. Kabel listrik memiliki struktur yang padat dan kaku. Kabel lebih mudah menunjukkan gelombang transversal karena tegangan kabel dapat menghantarkan simpangan ke samping. Namun,
Untuk memampatkan dan merenggangkan struktur kabel secara longitudinal diperlukan energi yang jauh lebih besar, sehingga gelombang longitudinal pada kabel hampir tidak terlihat secara kasat mata. Dan inilah perbedaannya.